Assalamualaikum anak-anak, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian? Sebelumnya Bapak sampaikan terima kasih ya buat kalian yang sudah mengikuti kegiatan tryout yang pertama. Tentu ini sebagai persiapan kalian untuk menghadapi semifinal KMR ke-20. Apakah kalian masih ingat berapa jumlah soal yang sudah kalian kerjakan? Ya, benar, 25. Yuk, spesial buat kalian, mari kita ulas. Oke, melalui pembahasan soal di tryout pertama kali ini untuk jenjang SD kelas 5 sampai kelas 6 bersama saya Pak Hafid. Oke, senang sekali Pak Hafid akan membersamai kalian dan di sini perlu kalian tahu bahwa video pembahasan akan kita bagi menjadi 3 bagian ya. Bagian yang pertama part 1 untuk pembahasan soal nomor 1 sampai 10, part 2 untuk pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 20, dan part 3 untuk pembahasan soal nomor 21 sampai 25. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Oke, untuk soal nomor 1 ya. Di sini eh, siapa yang masih ingat untuk soal ini kira-kira jawabannya apa? Pak Fit rasa ini termasuk soal yang mudah ya. Oke, jawabannya adalah C. Kenapa kok bisa C? Nah, strategi yang pertama kalian bisa susun sebagaimana pengurangan bersusun ya. Nah, di sini kita atur 2025 ditambah 2026 ditambah 2027 kita kurangi dengan 2020 ditambah 2024 ditambah 2025. Nah, ini kita atur aja sesuai dengan urutannya dan tinggal kita hitung. 2025 kita kurangkan dengan 2020 hasilnya adalah 5. Kemudian 2026 kita kurangi dengan 2024 hasilnya adalah 2. Kemudian 2027 kita kurangi dengan 2025 hasilnya adalah 2. Nah, jadi hasilnya kita tinggal jumlahkan aja 5 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 9. Mudah bukan? Nah, yuk sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, jumlah uang Rini dan Rina adalah 180.000 rupiah. Jika perbandingan jumlah uang Rini dan Rina adalah 5 banding 4, maka selisih uang mereka berapa ya? Yuk, jawabannya adalah C, 20.000 rupiah. Kita langsung bahas. Nah, di sini kita misalkan ada persegi panjang ya. Kita gunakan eh, metode diagram batang gitu ya. Jadi di sini dengan kalian membandingkan bahwa ada rasio 5 banding 4 untuk uang Rini dibandingkan dengan uang Rina. Jadi diwakili oleh 5 persegi panjang ini ya untuk uangnya Rini, sementara uangnya Rina ada 4 bagian. Nah, kita tahu bahwa jumlah uang mereka. Nah, berarti kalau kita hitung 5 dengan 4 ini kan totalnya adalah 9 ya. Jadi anggap aja ada 9 kotak ini senilai dengan 180.000 rupiah. Berarti satu kotaknya itu bernilai 20.000 rupiah. Artinya, jadi kalau 9 kotak aja 180.000. Berarti satu kotak otomatis kita bagi dengan 9. Sehingga 180 kita bagi dengan 9 hasilnya adalah 20.000. Nah, ini pas banget bahwa selisih eh, uang mereka itu adalah ya 5 dengan 4 itu kan selisihnya 1 ya. Jadi sama aja dengan satu kotak. Sehingga dari sini kita bisa tahu selisih uang mereka adalah 20.000. Jadi jawabannya adalah C. Oke, siapa yang benar nih? Nah, Pak Fit yakin bahwa ini soal yang masih terkategori mudah ya, anak-anak. Yuk, mari kita lanjutkan. Di soal nomor 3. Diketahui perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 3 banding 5. Kemudian 3 siswa perempuan keluar, sehingga perbandingan siswa laki-laki dan perempuan berubah menjadi 2 banding 3. Berapakah jumlah siswa laki-laki semula? Yuk, jawabannya D. Nah, D ini kenapa? Kita bisa misalkan anak-anak bahwa di sini kita bisa ilustrasikan sebagaimana yang tadi dengan menggunakan kotak-kotak gitu ya. Siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Di sini rasionya adalah 3 banding 5. Dan 3 banding 5 ini kita bisa
ubah menjadi pecahan senilai dengan 6 banding 10. Nah, dari 6 banding 10 ini setelah tiga siswa perempuan keluar, justru rasionya berubah menjadi 6/9 alias 2 banding 3. Jadi 3 orang keluar. Itu diwakili oleh satu kotak ilustrasinya ya. Kemudian di sini berarti kita tahu bahwa jumlah siswa laki-laki itu senilai dengan 6 kotak karena satu kotak isinya 3 orang sehingga hasilnya adalah 6 kali 3 yaitu 18. Oke, bisa kita lanjutkan ya pembahasannya? Oke, untuk soal nomor 4. Hasil kali dua bilangan bulat positif adalah 2024. Selisih terkecil yang mungkin antara kedua bilangan tersebut adalah, yuk, jawabannya adalah yang mana ini? Jawabannya adalah D. Nah, kok bisa dua? Nah, caranya seperti ini. Kita identifikasi pasangan faktor dari 2024. Yang pertama, tentu 1 kali 2024. Nah, kalau 1 kali 2024 berarti selisihnya adalah 2023. Kenapa bisa begitu? Ya, karena 2024 kita kurangkan dengan 1, maka nilainya adalah 2023. Padahal kita diminta untuk menentukan selisih yang terkecil. Jadi masih ada banyak alternatif ya. Kita coba berikutnya. 2 dengan 1012. Selisihnya masih cukup besar, yaitu 1010. Kita lanjutkan. 4 dikali 506. Selisihnya masih besar juga ya, 502. Kita lanjutkan pola ini sampai yang paling kecil. Nah, sehingga kita dapatkan hasil kali antara 44 dengan 46 ternyata hasilnya juga 2024. Nah, selisih keduanya cuma 2. Inilah yang kita cari. Oke, masih aman ya untuk pembahasan sampai di nomor 4. Mari kita lanjutkan di soal nomor 5. Berapa banyak bilangan dua angka yang jumlah angka penyusunnya merupakan bilangan kuadrat? Nah, kira-kira berapa? Jawabannya adalah A, yaitu 17. Mari kita bahas. Kita akan menentukan banyak bilangan dua angka. Nah, ini kita bisa tulis dua angka itu misalkan AB ya. Berarti kita tahu bahwa AB itu bernilai 10 sampai 99. Yang jumlah angka penyusunan yaitu A ditambah B. Itu harus merupakan bilangan kuadrat. Nah, sebagai angka puluhan, tentu A itu dapat bernilai 1 sampai 9, ya kan? Berarti ada 9 kemungkinan. Tapi untuk angka satuannya B itu bernilai 0 sampai 9. Nah, di sini hanya ada, berarti B jumlahnya lebih banyak yaitu 10. 10 pilihan. Bilangan kuadrat itu tidak mungkin lebih dari 18. Kenapa bisa begitu? Karena yang terbesar yaitu 9. 9 ditambah 9 aja sama dengan 18. Berarti nilai yang mungkin itu kalau nggak 1, 4, 9, 16. Gitu. Sehingga A ditambah B itu nilainya 1, sama dengan 1, hanya ada satu bilangan aja nilainya berupa 10, yaitu satu bilangan aja. Sekali lagi ya, satu bilangan aja. Kalau A ditambah B sama dengan 4 berarti ada beberapa kemungkinan. Bisa aja angka 13, bilangan 13, 22, 31 atau 40. Sehingga ada 4 kemungkinan. Dilanjutkan dengan A ditambah B itu sama dengan 9. Nah, ini variasinya lebih banyak. Bisa 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, atau 90. Sehingga di sini ada 9 bilangan. Nah, untuk yang 16, berarti di sini ada 3 saja, yaitu 79, 88, atau 97. Dengan demikian, di sini kita bisa hitung totalnya, yaitu 1 tambah 4 tambah 9 tambah 3, sehingga didapatkan 17. Semoga dapat dipahami ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Angka 1903323. Nah, ini akan digunakan sebagai pengganti huruf dari persamaan X pangkat P ditambah Y pangkat Q ditambah Z pangkat R. Itu nilainya sama dengan N. Satu angka itu menggantikan satu huruf saja. Berapa sih nilai minimum dari N?
Nah, jawabannya berapa ya? Ya, jawabannya adalah B, yaitu 9. Ingat, tujuannya kita akan mengecilkan, ya, meminimalkan nilai n, sehingga harus ditentukan pangkat sekecil mungkin. Nah, untuk itu kita harus memprioritaskan pangkat 0 dan 1 supaya nilainya kecil. Nah, ingat ya, bilangan berpangkat 0 itu selalu bernilai 1. Kemudian, bilangan berpangkat 1 itu nilainya tetap dirinya sendiri. Mari kita susun kombinasi angka agar dihasilkan nilai yang paling kecil ya anak-anak ya. Pertama, kalau kita pilih X-nya sama dengan 0, nah dengan P itu kita pilih 3, maka hasilnya adalah 0 pangkat 3 sama dengan 0. Kalau kita pilih Y sama dengan 1 dan Q-nya adalah 9, berarti kita dapatkan 1 pangkat 9 nilainya adalah 1. Ingat, bilangan berpangkat 1 tetap nilainya. Oke, lanjut. Eh, Kalau kita pilih Z sama dengan 2, dengan R sama dengan 3, berarti kita dapatkan 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Nah, berarti dari sini kita mendapatkan hasil dari ini ya, yaitu 0 ditambah 1 ditambah 8, hasilnya adalah 9. Dengan demikian, 9 merupakan nilai minimum dari N. Oke, kita lanjutkan di pembahasan soal nomor 7. Hasil dari 1/2024 ditambah 2/2024 ditambah 3/2024 dan seterusnya sampai 2023 dibagi 2024 adalah. Nah, kalau kalian cermati di sini terlihat sepertinya rumit, tetapi kalau kalian cermati penyebutnya ternyata sama, ya kan? Nah, berapa jawabannya? Jawabannya adalah A, 2023/2. Mari kita bahas. Tadi Pak Fit sudah ingatkan bahwa bentuk pecahannya ini penyebutnya itu sama, yaitu kita bisa tuliskan sehingga menjadi misal X ya. Berarti dia bilangannya berubah menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah 2023/2024. Dan kita perlu cermati bahwa pembilangnya itu merupakan daret aritmetika. Nah, kalau misalkan daret aritmetika, berarti kita bisa tentukan hitung berapa sih hasilnya. 1 tambah 2 tambah 3 ditambah dan seterusnya sampai 2023 itu kita bisa hitung dengan cara N dikalikan dengan N+1 dibagi 2. Berarti karena N-nya 2023, berarti hasilnya adalah 2023 kali 2024 dibagi 2. Nah, kita kembalikan ke bentuk yang awal tadi, X gitu ya. X ini karena pembilangnya sudah kita tarik, maka hasilnya adalah 2023 kali 2024/2. Nah, hasil itu tadi yang S kita bagi dengan 2024. Kita sederhanakan untuk yang 2024, sehingga ketemu hasilnya adalah 2023 dibagi dengan 2. Sehingga terpenuhi, hasilnya adalah A. Kita lanjutkan di soal nomor 8. Sebuah kubus dengan volume 512 cm kubik dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian direkatkan di salah satu sisinya sehingga terbentuklah balok. Berapa sentimeter persegi luas permukaan balok tersebut? Yuk, ada yang bisa masih ingat dengan jawaban kalian? Jawabannya adalah D, 448. Mari kita bahas. Anak-anak ingat bahwa volumenya adalah 512. Oleh karena rumus dari volume kubus itu rusuk kali rusuk gitu ya, alias rusuk pangkat 3, maka di sini kita dapatkan S pangkat 3 sama dengan 512. Berarti S itu sama dengan akar pangkat 3 dari 512. Hasilnya adalah 8. Nah, kita tahu eh, kubusnya itu kita bagi menjadi 2, kemudian kita rekatkan. Nah, sehingga terbentuklah balok dengan dimensi panjangnya adalah 2S, lebarnya adalah S, tingginya adalah setengah S. Sepakat ya? Nah, sekarang kita ganti S-nya dengan temuan tadi, yaitu S-nya adalah 8. Panjang rusuknya kan 8. Sehingga kita dapatkan dimensi balok, panjangnya adalah 16, lebarnya 8, dan tingginya adalah 4. Nah, dari sini kita hitung luas permukaannya dengan rumus itu. 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi.
Sehingga kita dapatkan 2 kali 224 ketemunya luas permukaannya adalah 448 cm persegi. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di nomor 8. Yuk, kita lanjutkan di soal nomor 9 ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Kalau kalian cermati di situ ada tulisan KPM, gitu ya. Nah, berapakah luas dari daerah yang diarsir jika ukuran satu gridnya itu adalah 1 cm kali 1 cm? Grid itu kisi, anak-anak. Nah, berapa ya jawabannya? Oke, kita langsung bahas. Jawabannya adalah C, 41 cm persegi. Pertama, tentu kita harus menghitung untuk luas setiap hurufnya. Kalau kalian cermati, di sini kita dapatkan K-nya adalah 11 cm persegi. Kemudian P di situ adalah 14 cm persegi. Kemudian yang M adalah 16 cm persegi. Sehingga dari sini kita cukup jumlahkan semuanya sehingga didapatkan hasil 41. Oke. Jadi satu gridnya ini 1 senti gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan dilanjutkan kalau kalian hitung totalnya 41 cm persegi. Lanjut ya di soal nomor 10. Oke, ada berapa banyak kata yang terdiri dari 3 huruf berbeda, di mana huruf pertama dan ketiga harus konsonan dan huruf kedua harus vokal. Nah, ngomong-ngomong, kalian masih ingat dong bedanya huruf konsonan sama vokal. Kalau huruf vokal kan A, I, U, E, O, ada 5 ya, A, I, U, E, O. Maka sisanya konsonan sebanyak 21. Nah, dari sini kita jawab C ya, yaitu 2100. Kok bisa jawabannya C? Berikut pembahasannya. Di alfabet bahasa Indonesia, konsonan ada 21 huruf, vokalnya 5 huruf. Nah, akan disusun sebuah kata yang terdiri atas 3 huruf berbeda. Sebuah kata itu kita tentu bisa ganti-ganti. Misalkan huruf pertamanya H1, huruf keduanya H2, huruf ketiganya adalah H3. Ketentuannya huruf pertama dan ketiga itu harus vokal. Ya toh? Nah, kalau begitu ada berapa banyak yang bisa kita pilih? Nah, tentu kalau huruf konsonan, konsonan itu ada 21 alternatif, ada 21 pilihan, mulai B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ada 21 huruf, ada 21 huruf yang bisa kita pilih. Dan ingat itu nanti harus berbeda. Nah, huruf kedua harus vokal, maka masih available ya, masih tersedia semuanya lengkap. A, I, U, E, O. Jadi kita pilih bisa 5 huruf. Sementara yang huruf ketiga hanya tersisa 20 huruf. Kenapa? Ya karena ada satu huruf yang sudah kita pakai di huruf pertama, konsonan tadi. Sehingga kita tinggal kalikan aja 21 kali kita kalikan dengan 5 kita kalikan dengan 20. Totalnya adalah 2100. Nah, alhamdulillah anak-anak tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan di part yang pertama. Setelah ini silakan kalian cek untuk pembahasan di part 2. Oke? Sementara Pak Afid cukupkan, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.